Halo semuanya, sebelum kita memasuki inti video, perkenalkan dulu, aku Kaizer Diga Ganeswara dengan NIM I0224069, Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas 11 Maret. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk penugasan mata kuliah umum, yaitu Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan atau PPKN mungkin sudah kita pelajari semenjak kita duduk di bangku SD gitu. Tapi pada praktiknya pendidikan Pancasila yang kita dapatkan adalah lebih ke menghafal gitu, kayak sila pertama bunyinya apa, sila kedua bunyinya apa. Kita nggak diajarkan untuk berpikir kritis kayak kenapa sih Pancasila itu penting, kenapa sih Pancasila itu harus ada gitu di Indonesia. Terus kita nggak disuruh untuk menafsirkan kenapa bunyi sila Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Terus kenapa urutannya kayak begitu? Kenapa nggak yang sila pertama ditaruh di sila kelima gitu kan? Kita tuh nggak diajarin. Sehingga pada praktik kehidupan bermasyarakat, banyak juga perilaku masyarakat yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Seperti contohnya kurangnya kesadaran membayar pajak. Kayak yang kita tahu, pajak itu kan fungsinya dari rakyat untuk rakyat juga kan. Jadi kita bayar pajak untuk fasilitas negara yang lebih baik gitu. Tapi pada praktiknya banyak juga pemegang perusahaan itu mereka tuh menyembunyikan kekayaannya gitu. Jadi mereka bayar pajak tuh nggak 100% gitu. Emang kayak ada lah yang disembunyiin. Terus contoh lainnya seperti korupsi, merajalela, terus kurangnya kesadaran untuk menjaga lingkungan, terkikisnya moral bangsa, dan banyak lagi. Nah, konsep untuk kita belajar pendidikan Pancasila ini menjadi penting karena untuk menjadikan Pancasila ini sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat di Indonesia. Bu, apa yang maklumat Ramadan? Dari video yang tadi saya sampaikan dan informasi-informasi yang sudah saya dapatkan juga, kronologinya adalah pada siang hari di Garut itu ada sekelompok pemuda yang mengatasnamakan dirinya adalah Aliansi Umat Islam. Itu mereka melakukan sweeping atau nama lainnya adalah razia di wilayah tersebut, di warung tersebut ya, yang bertujuan untuk ya biar orang-orang tuh nggak mokel lah gitu ya bahasanya. Mokel tuh buat membatalkan puasa, padahal puasanya masih berjalan lah gitu. Nah, sayangnya hal yang mereka lakukan adalah kasar gitu. Mereka menegur tapi dengan kasar. Padahal dalam beragama juga kita diajarkan bahwa dalam melakukan sesuatu ya haruslah dengan baik gitu, nggak yang kayak menegurnya tuh kasar, bahkan sampai ada yang ngebuang minuman orang lain tersebut ke meja gitu, ngusirnya kayak maksa gitulah jatuhnya ya. Dan dalam kehidupan berbangsa juga, kehidupan bermasyarakat ya, kita sebenarnya kan nggak tahu ya yang mereka tegur itu apakah benar-benar orang Islam yang sedang berpuasa, atau ya mungkin aja kan itu nonis gitu, atau ya semacamnya gitu. Kenapa sih mereka nggak bisa ngomong dengan baik, kayak ya ditegur dengan baik lah gitu ya jatuhnya. Sebenarnya agak disayangkan itu. Satu. Yang kedua, setelah saya dalami informasinya, ternyata diketahui juga bahwa dari MUI-nya sendiri, MUI Garut ya, itu mereka membuat peraturan yang emang ada melarang restoran dan rumah makan untuk berbuka di saat bulan puasa. Mungkin baru boleh berbuka itu pada saat jam 5. Jam 5 tuh boleh kita buat buka warung dan menerima pesanan, tapi ya pesanannya juga harus online gitu, nggak yang langsung ke sana gitu. Iya, sebenarnya agak miris ya. Dari saya sendiri tuh agak menyayangkan karena
kita kan hidup di Indonesia ya, kita hidup bermasyarakat, kita mengamalkan Pancasila juga. Dalam sila pertama juga sudah dijelaskan kalau ketuhanan yang Maha Esa, yang kalau ditafsirkan sendiri menurut saya itu ya kayak kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing, untuk kepercayaannya masing-masing gitu. Masalah saling menghargai dan lain-lain gitu. Maksudnya dengan bukanya warung makan itu nggak membuat umat Islam yang emang benar-benar menjalankan puasa itu bakal tergoda. Solusi dari saya sendiri yang bisa ditawarkan adalah untuk pemerintah dan akademisi atau pendidikan Indonesia lah gitu ya, mungkin lebih bisa memperkuat pelajaran Pancasila atau pendidikan Pancasila kewarganegaraan ini jadi lebih kuat gitu, membuat pelajarnya sendiri untuk berpikir kritis, kenapa ini, kenapa A, B, C, D gitu, semua dipertanyakan dan dijawab dengan baik oleh pengajar atau guru ya. Nah, dan yang kedua, menurut saya sendiri, MUI harus meninjau ulang peraturannya itu yang ada di Garut, untuk kayak mungkin dipikirin lagi apakah peraturan ini tuh baik gitu. Karena mungkin aja emang baik untuk agama tapi nggak baik untuk bermasyarakat gitu kan. Karena ya sejatinya kita hidup di Indonesia dan Indonesia itu punya banyak agama yang sudah diakui gitu. Kesimpulan dari video yang sudah saya buat ini, jadi Pancasila itu masih relevan di Indonesia dan masih sangat penting untuk kita kenal dan kita tafsir. Nah, mungkin untuk evaluasi aja kayak jangan sampailah ada kasus-kasus seperti yang sudah tadi saya sampaikan ke depannya ya gitu. Mungkin di puasa di tahun 2026 dan 2027, 2028 dan selanjutnya ya. Jadi ya kalau bisa jangan ada deh gitu. Kalau kita masyarakat Indonesia sudah bisa mengamalkan nilai Pancasila mulai dari rakyat biasa sampai pejabat, mungkin aja Indonesia bisa jadi lebih baik gitu kan. Bisa ya berkembang lebih baik lah gitu. Ini buat evaluasi diri saya sendiri dan mungkin penonton juga kalau emang pernah melakukan sesuatu yang melenceng dari Pancasila gitu. Mungkin bisa dipikirin lagi kayak oh ternyata hal ini tuh nggak boleh loh gitu. Jadi mungkin kedepannya aku nggak bakal ngelakuin ini lagi gitu kan. Oke, jadi cukup video yang sudah saya bikin. Makasih juga sudah menonton videonya.